Wah, lihat, ternyata sedang ada diskon sayuran. Mulai dari tomat seharga 5.000 per 1/2 kilogram, ada terong seharga 6.000 per 8/5 kilogram, dan ada wortel juga seharga 15.000 per 3/4 kilogram. Tapi, sepertinya aku tidak asing ya dengan angka di papan harganya. Oh iya, di semua papan harganya tertulis bilangan pecahan. Wah, kebetulan sekali ya teman-teman, karena pada video kali ini aku, Virasmani Putri, akan membantu teman-teman dalam misi menguak rahasia mudah memahami pembagian pecahan. Tapi sebelum itu, coba teman-teman ingat kembali. Kira-kira pecahan itu apa sih? Pecahan adalah bagian dari satu kesatuan. Maksudnya apa ya? Oke, aku kasih contoh. Di sini, aku punya satu porsi pizza yang sudah dipotong menjadi 8 bagian sama besar. Nah, di setiap bagiannya itulah kita sebut sebagai pecahan. Coba, ada yang tahu gak bilangan pecahan untuk satu potong pizzanya itu berapa ya? Yap, betul sekali, 1/8 bagian. Nah, sekarang kira-kira pecahan itu terdiri dari apa aja sih? Pecahan terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama yaitu pembilang. Yang kedua ada garis pecahan atau biasa kita sebut per. Dan yang ketiga atau yang terakhir itu adalah penyebut. Nah, selanjutnya, apakah menurut teman-teman pecahan itu hanya 1/2, 1/4, atau 3/4 saja? Tentu tidak teman-teman, karena ada 3 jenis pecahan, yaitu yang pertama ada pecahan biasa. Pecahan biasa contohnya seperti yang disebutkan tadi, yaitu 1/2, 1/4, dan 3/4. Kemudian ada yang namanya pecahan campuran, yaitu pecahan yang bentuknya 1/2, 2/4/5, dan sebagainya. Dan yang terakhir, ada yang tahu gak ya jenis pecahan apa? Ya, pecahan desimal, yang bentuknya tidak seperti 2 pecahan sebelumnya. Lah, terus gimana dong bentuknya? Nah, bentuk pecahan desimal adalah 0,25, 0,67, 0,20, dan lain sebagainya. Jadi, gimana nih teman-teman? Apakah sudah siap masuk ke materi inti? Pernah gak sih teman-teman bertanya, kenapa A per B dibagi C per D itu sama dengan A per B dikali D per C? Kira-kira kenapa ya? Oke, untuk menjawabnya, di sini aku punya 1 buah apel. Kemudian, aku bagi 2 apelnya menjadi setengah apel dan setengah apel. Kemudian, aku potong lagi apelnya sehingga menjadi 4 potong apel dengan masing-masing potongannya adalah 1/4 apel. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa untuk membentuk setengah potong apel diperlukan 2 potong apel dengan ukuran 1/4 bagian. Kenapa demikian? Karena ketika 1/4 ditambahkan dengan 1/4 akan sama dengan 2/4 atau sederhananya adalah 1/2. Nah, mari kita lihat lebih jelas bahwa pembagian pecahan sebenarnya bisa diubah menjadi perkalian dengan kebalikan. Kenapa bisa seperti itu? Bayangkan pembagian sebagai mencari seberapa banyak bagian kecil yang bisa masuk ke dalam bagian besar. Nah, jika kita membagi 1/2 dengan 1/4, ini sama dengan bertanya berapa banyak 1/4 yang diperlukan untuk membentuk 1/2. Sehingga
Untuk memahami lebih dalam, mari kita coba contoh lainnya. Yang pertama, kita tuliskan pecahan 3/5 dibagi dengan pecahan 2/7. Langkah kedua, kita ubah operasi pembagian dengan perkalian. Kemudian kita balik pecahan 2/7 menjadi 7/2. Langkah selanjutnya, kita kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut, sehingga hasilnya adalah 21/10. Mudah bukan? Nah, sekarang kita pertanyakan, kenapa ketika 1/2 dibagi 1/2 hasilnya sama dengan 1? Karena ini sama dengan kita mempertanyakan berapa kali 1/2 yang ada di dalam 1/2. Maka jawabannya adalah 1. Nah, sekarang kita coba terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kita mempunyai 3/4 liter air dalam sebuah botol. Dan kemudian kita ingin menuangkannya ke dalam beberapa gelas yang dimana satu gelasnya itu berisi 1/4 liter. Jadi, kira-kira ada berapa gelas ya yang bisa kita isi? Untuk menghitungnya, kita tinggal membagi 3/4 dengan 1/4. Atau sama dengan mengalikan 3/4 dengan 4/1. Hasilnya adalah 3. Jadi, ada 3 gelas yang bisa kita isi dengan 3/4 liter air. Jadi, pembagian pecahan itu mudah jika kita mengingat rumusnya, yaitu ubah menjadi perkalian dengan kebalikan, kemudian hitung seperti biasa. Nah, sekarang kalian sudah tahu rahasianya. Jadi, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.